Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ini kita melanjutkan latihan soal P3K kompetensi manajerial part 3 ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas latihan kompetensi manajerial part 1, part 2 dan sekarang part 3 ya. Semoga di part 3 ini juga menambah wawasan kita ya tentang kompetensi manajerial tentunya. Baik, langsung saja ke soal pertama. Ya, perhatikan pernyataan berikut. Menciptakan budaya dan iklim sekolah atau madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari kompetensi A, B, C, D, atau E? Ya, jawabannya adalah D, manajerial ya. Nah, di sini kompetensi manajerial itu banyak sekali. Kalau misalnya kita rinci ada sekitar 16 ya. Di antaranya misalnya menyusun perencanaan sekolah, mengembangkan organisasi sekolah, mengelola perubahan dan perkembangan sekolah, kemudian menciptakan budaya dan iklim sekolah. Nah, yang ditanya tadi menciptakan budaya dan iklim sekolah itu juga bagian dari kompetensi manajerial. Kemudian mengelola guru dan staf, mengelola sarana dan prasarana sekolah dan lain-lain ya. Intinya kompetensi manajerial itu di sini banyak sekali, ada sekitar 16 kalau tidak salah ya. Nah, selanjut soal kedua. Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah atau kepala madrasah merupakan kompetensi mengendalikan diri ya. Ingat, mengendalikan diri. Nah, kalau di sini mengendalikan diri berarti berkenaan dengan kompetensi D ya, pribadi ya, kompetensi pribadi. Kemudian yang ketiga, salah satu subkompetensi manajerial adalah A, B, C, atau D. Salah satu subkompetensi manajerial. Nah, tadi sudah disebutkan ya, yang mana? Kalau meningkatkan mutu kinerja kepala sekolah, tidak. Karena kepala sekolah itu sebagai manajer yang manage, bersikap terbuka, tidak memutuskan segala masalah berdasarkan masukan orang lain, tidak juga mengelola ya. Nah, mengelola pengembangan kurikulum. Sini jawabannya adalah D ya. Nomor 4, tujuan diklat penguatan kepala madrasah atau kepala sekolah adalah A, B, C, atau D. Yang mana? Memperkuat peran kepala madrasah, membuat kepala yang kuat, meningkatkan kompetensi manajerial. Ya, jawabannya pasti C ya, meningkatkan kompetensi manajerial kepala madrasah atau kepala sekolah. Nomor 5, seorang kepala madrasah dalam menyikapi perbedaan pendapat yang terjadi antara sesama tenaga kependidikan adalah A, menegur karyawan yang berbeda pendapat, B, meminta mereka untuk saling bermaafan, C, meramu pendapat yang berbeda untuk kemajuan lembaga, D, tak perlu dihiraukan karena pada akhirnya akan berbaikan sendiri. Sudah jelas ya, di sini jawabannya C, meramu pendapat yang berbeda untuk kemajuan lembaga. Karena itulah tugas manajerial ya, meramu, tidak egois, menyatukan pendapat untuk kemajuan lembaga. Nomor 6, standar pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan disebut A, standar mutu, B, standar pendidik, C, standar pengelolaan, D, standar penilaian. Nah, lihat di sini
Standar pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sudah pasti jawabannya C ya, karena C standar pengelolaan itu masuk di dalamnya bagaimana melaksanakan, mengawasi ya, agar tercapainya keefektivitasan atau efisiensi penyelenggaraan pendidikan tersebut. Nomor 7, fungsi mengelola teknologi informasi atau ICT dalam penyelenggaraan madrasah adalah A. Pengelolaan ICT diarahkan pada pemanfaatan proses pembelajaran. B. Perkembangan ICT perlu diikuti agar lulusan dapat bersaing di dunia kerja. C. ICT dikelola untuk melaksanakan kegiatan program madrasah lembaga agar lebih efektif dan efisien. D. ICT dikelola untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program. Ingat, fungsi pengelola teknologi informatika ya, fungsinya dalam penyelenggaraan madrasah adalah ya C ya, dikelola untuk pelaksanaan kegiatan program madrasah lembaga agar lebih efektif dan efisien. Jadi itulah fungsinya teknologi ya, misalnya guru tidak perlu mengoreksi secara manual ya, ada teknologi informasi yang memudahkannya, lebih efektif dan lebih efisien ya. Lanjut, kepemimpinan perubahan yang terintegrasi dengan kepemimpinan pembelajaran adalah upaya yang harus dilakukan oleh kepala sekolah untuk A. menciptakan sarana baru yang lebih baik, B. menciptakan guru baru yang lebih baik, C. menciptakan keuangan yang baru yang lebih baik, D. menciptakan kondisi baru yang lebih baik. Jawabannya adalah D ya, menciptakan kondisi baru yang lebih baik ya, karena kondisinya lebih baik maka semua yang berada dalamnya akan senang, nyaman, tentram ya. Kemudian soal ke-9, instrumen perencanaan strategis yang klasik yang sering digunakan sebagai kerangka kerja kekuatan, kelemahan, kesempatan eksternal dan ancaman dalam membuat suatu strategi lembaga disebut A. Analisis strategis, B. Weakness analysis, C. Analisis SWOT, D. Strength analysis. Yang mana? Ya, jawabannya adalah C ya, analisis SWOT, strength, weakness ya. Kemudian nah di sini nanti bisa kita temukan instrumen ya, instrumen perencanaan klasik. Jadi analisis SWOT ini masih dipakai dari dulu sampai sekarang. Seorang kepala madrasah bila bawahan mengkritiknya maka A. mengajak karyawan tersebut berdiskusi, B. menerima kritikan dengan tenang, C. introspeksi diri dan memikirkan langkah perbaikan, D. meragukan kemampuan diri dalam memimpin. Nah, jika kepala madrasah mendapat kritikan dari bawahan maka tidak perlu egois, tidak perlu minder ya, karena kritikan itu kritik yang membangun untuk kebaikan sama. Maka yang harus dilakukan adalah C ya, introspeksi diri dan memikirkan langkah perbaikan. Jadi kita benarkan, kita introspeksi diri, kita perbaiki kesalahan-kesalahan dan memikirkan langkah selanjutnya untuk ke depan yang lebih baik. Nomor 11, perhatikan pernyataan berikut. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari kompetensi A. manajerial, B. kepribadian, C. sosial, D. profesional, E. pedagogis. Ingat ya, di sini yang ditanya, yang diminta adalah menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Nah, ini bagian dari kompetensi. Iya, pedagogik ya. Jadi disinilah kita nanti mengetahui bagaimana karakter siswa
bagaimana kebiasaan siswa ya. Nah, itulah nanti kita akan menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan keadaan siswa tersebut ya. Menurut George Terry, manajerial terdiri atas berikut ini kecuali perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, kemudian refleksi. Yang mana? Ya, menurut George Terry itu manajerial itu sebagai perencanaan ya. Benar, pengorganisasian benar. Penggerakan benar. D, pengawasan iya. Berarti yang tidak ada refleksi ya. Jawabannya E, kecuali refleksi. Kemudian 13, dalam prinsip Poch, kegiatan memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi tersebut. Maka di sini yang mana? Kegiatan memastikan kebutuhan manusia. Apakah planning? Apakah organizing? Apakah actuating? Atau controlling? Nah, kegiatan yang memastikan kebutuhan manusia pada fisik setiap sumber daya tersedia. Maka jawabannya adalah ya, organizing ya. Merencanakan, memastikan ya, mengorganisasikan kebutuhan, kemudian memastikan menjalankan rencana ya. Organizing itu merencanakan ya. Kemudian 14, dalam prinsip Poch, memastikan setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan peran, keahlian dan kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi disebut planning, organizing, actuating atau controlling. Yang mana? Nah, di sini ada memastikan setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas. Berarti ada penerapan ya di sini. Maka di sini yang paling tepat adalah jawabannya C ya, actuating. Kemudian soal yang terakhir 15, manajemen madrasah yang baik ditunjukkan dengan hadir hal berikut kecuali A, loyalitas, B, akuntabilitas, C, partisipasi, D, keterbukaan, E, kemandirian. Nah, manajemen madrasah yang baik ditunjukkan dengan hadir hal berikut. Ya, yang mana? Ya, manajemen itu pasti dengan kemandirian ya. Pasti dengan keterbukaan, partisipasi, ya juga akuntabilitas. Jawabannya kecuali di sini adalah A ya, loyalitas. Nah, baik teman-teman semuanya, itulah pembahasan kompetensi manajerial bagian 3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.